Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan materi persamaan trigonometri ya. Nah, sekarang adalah pertemuan yang ketiga atau video ketiga ya. Oke, untuk video kali ini yang akan kita bahas yang pertama mengenai latihan soal untuk di video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua, mengerjakan latihan soal yang bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Untuk soal yang pertama, nah ini soal latihan yang sebelumnya. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Untuk X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 540 derajat gitu ya. Nah, ini soal yang pertama. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2 untuk X-nya lebih besar dari negatif 180 derajat, X-nya kurang dari 180 derajat ya. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X sama dengan 1/2 untuk X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 360 derajat. Nah, untuk soal yang pertama, penyelesaiannya pertama, nah ini sin X sama dengan negatif setengah akar 3 ya. Nah, ini setengah akar 3 kita rubah dulu ke dalam sin ya. Dan kita ketahui bahwa setengah akar 3 itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ada tanda negatif di depannya ya. Negatif sin 60 derajat. Artinya sin X ini bernilai negatif ya. Dia hasilnya si X ini derajatnya di mana si sinnya itu bernilai negatif. Maka sinnya ini berada kemungkinannya gitu ya, yang sinnya negatif itu berada pada kuadran 3 dan 4 gitu ya. Nah, maka untuk kuadran ketiga kita rubah nih sin 60 derajatnya ke dalam kuadran ketiga dengan menggunakan rumus sin 180 ditambah 60 atau sin 180 ditambah alfa. Alfanya itu yang 60 derajatnya. Nah, maka nih min sin 60 derajat itu sama aja dengan sin 240 derajat gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita gunakan rumusnya X sama dengan 240 ditambah K kali 360 ya. Nah, K-nya kalau misalnya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 240. Ya, 0 kali 360 kan 0 tambah 240 jadi 240 gitu ya. Untuk K-nya sama dengan 1, maka dia jadi 600 gitu ya. Nah, ingat ini batasnya dari 0 sampai 540, berarti ini sudah di luar batasnya ya. Berarti ini tidak kita gunakan. Gitu ya. Nah, untuk di kuadran satu lagi, kuadran keempat. Nah, rumusnya untuk kuadran keempat itu kan 360 dikurangi alfa. Berarti tinggal 360 dikurangi 60. Hasilnya jadi sin 300. Nah, sin 300 ini sama aja dengan negatif sin 60 derajat. Bisa kalian cek di kalkulator masing-masing ya. Nah, ini sin X sama dengan sin 300. Nah, kemudian 300 ditambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0 berarti dia 300. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti hasilnya 660 gitu ya. Nah, maka untuk soal yang pertama ini diperoleh himpunan penyelesaiannya 240 dan 300 derajat gitu ya. Nah, ini masih tergolong mudah ya. Bisa ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2 untuk X-nya lebih besar dari negatif 180 dan X-nya kurang dari 180. Kalau tadi kita gunakan sudut yang berelasi ya. Caranya, nah kalau ini misalkan ini cos X sama dengan setengah akar 2. Nah, ingat setengah akar 2 itu sama aja dengan cos 45 derajat ya. Kita rubah dulu. Nah, ingat rumus cos X ya. Kalau untuk rumus
persamaan trigonometri untuk cos ya. Cos X sama dengan cos A. Yang pertama X sama dengan A ditambah K kali 360. Yang kedua X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah ya A-nya itu yang mana ini? Berarti 45 derajatnya gitu ya. Nah maka cos X sama dengan cos 45 derajat. Untuk yang pertama berarti X-nya sama dengan 45 ditambah K kali 360. Nah untuk K sama dengan 0, maka jadinya 45 derajat. 0 kali 360 tambah 45 berarti hasilnya 45 derajat. Kalau 1 dia jadinya 405 gitu ya. Ini di luar batas ya. Nah ini untuk rumus yang pertama. Sekarang rumus yang kedua ya. Untuk rumus yang kedua, cos X sama dengan cos 45 derajat, X nya sama dengan, nah ini min alfa, jadi min 45 tambah K kali 360. Kalau K nya sama dengan 0, maka negatif 45 tambah 0 kali 360. 0 kali 360 kan 0 ya, ditambah negatif 45 jadi negatif 45. Untuk K sama dengan 1, dia jadi 315. Tapi 315 ini tidak masuk ke dalam intervalnya ya, batasannya ya. Maka yang dipilih yang jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 45 dan 45 ya. Ini untuk soal yang kedua, mudah ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Ada 3 soal latihannya ya. Nah ini cos 3x ya. Untuk x-nya lebih besar dari 0 dan x-nya kurang dari 360 derajat. Nah, sama ini caranya, kita rubah dulu setengahnya menjadi dalam bentuk cos. Maka dia sama aja dengan cos 60 ya, setengah itu. Nah, berikutnya bisa gunakan rumus tadi ya. Nah, ini X sama dengan alfa ditambah K kali 360 atau yang keduanya X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. Nah, untuk yang pertama dulu, nah ini 3 berarti kan 3x, alfanya ganti x-nya kan karena di sini dia masih 3x, berarti kita tulis juga ini 3x. Terus alfanya 60. Terus ditambah K kali 360. Nah, karena kita cari x-nya ya yang sesuai dengan persamaan ini, berarti 3-nya harus gimana caranya supaya 3 ini koefisiennya 3 ini jadi 1. Yaitu caranya dengan dibagi 3 ya, ke semua ruas dibagi 3. Berarti 3x yang dibagi 3, 60 nya bagi 3, 360 nya juga dibagi 3. Maka x sama dengan 20, 60 bagi 3 jadi 20, 360 bagi 3 juga jadi 120 gitu ya. Nah kalau k nya sama dengan 0, maka x nya jadi 20 ya. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti jadi 140 X-nya. Kalau K-nya 2, berarti 2 kali 120, 240, tambah 20, jadi 260. Dan ini kalau K-nya 3 ya, ini kan 3 kali 120 itu kan 360 ya. Tambah 20 pasti jadi 380. Ini di luar intervalnya ya, batasannya. Maka K sama dengan 3 kita tidak gunakan gitu ya. Nah sekarang rumus yang kedua ya, masih ini sama cos 3x sama dengan cos 60. Ini 3x tulis lagi sama dengan, nah ini alfanya kan 60 jadi min alfa ya, jadi negatif 60 tambah K kali 360 gitu ya. Nah supaya 3x nya ini jadi x saja, kita bagi 3 semuanya ya, jadi x ini min 20, ini jadi 120. Nah, kalau K-nya sama dengan 0 jadi negatif 20. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 1 kali 120, 120 tambah negatif 20 jadi 100. Ini K-nya sama dengan 2 berarti negatif 20 ditambah 2 kali 120, 240 tambah negatif 20 jadi 220. Ini juga sama kalau K-nya 3 jadi 340. Nah, maka ini diperoleh untuk himpunan penyelesaiannya berarti 20, 100, 140, 220, 260, 340 itu ya. Ini soal yang ketiga ya.
Jadi untuk latihan sebelumnya ini mudah ya sebetulnya. Jadi kalian nanti bisa pakai rumus, bisa juga dengan menggunakan sudut berelasi. Jadi kalau menggunakan sudut berelasi ini karena cosnya bernilai positif, maka yang pertama pasti dia ada di kuadran 1, yang kedua mungkin di kuadran yang cosnya positif di kuadran ketiga. Ketiga apa? Ya yang keempat kalau saya. Jadi cosnya di kuadran keempat gitu ya. Untuk yang positif gitu. Ya, itu untuk soal yang di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang bentuknya sedikit berbeda ya. Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan cos 55 derajat. Bentuk X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 360 derajat gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, misalkan ini sin X, ininya cos, nah maka harus dirubah dulu ya. Dirubah, disamakan dulu. Misalnya mau dirubah jadi cos atau dirubah jadi sin gitu ya. Dengan menggunakan ini sudut berelasi ya. Kalau misalnya mau dirubah jadi cos, berarti sin ini 90 dikurangi alfa gitu sama dengan cos alfa gitu ya. Terus kalau cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa gitu ya. Tan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangan alfa. Ini sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Di video sebelumnya. Nah maka nih kalau misalkan si cosnya yang dirubah menjadi sin gitu ya. Nah, cosnya supaya dia jadi sin. Jadi dia cos alfa ini kan dia sama aja dengan sin 90 dikurangi alfa. Kan ini cos alfa misalnya cos 55, dia itu sama aja dengan sin 90 derajat min alfa gitu ya. Jadi ini cos 55 bisa diganti jadi sin, jadi sama aja dengan sin 90 dikurangi alfa. Alfanya berapa di sini? 55 gitu ya. Nah tinggal kita kurangi 90 dikurangi 55 sama dengan sin 35 gitu ya. Nah, sin X sama dengan sin 35 derajat. Nah, setelah ini baru kita gunakan cara yang sebelumnya. Bisa menggunakan kuadran, bisa juga sudut berelasi ya. Pakai rumus. Bukan sudut berelasi. Bisa menggunakan sudut berelasi, bisa juga menggunakan rumus sin ya. Sudah ada di video sebelumnya ya. Ini kita langsung aja, berarti X-nya sama dengan 35 tambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0 berarti 35 kali ditambah 0 kali 360. Hasilnya 35. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti dia hasilnya jadi 395. Ini di luar intervalnya ya. Jadi ini tidak digunakan. Nah, yang selanjutnya nih untuk rumus yang kedua ya. Ingat untuk kalau rumus itu ada dua ya. Jadi jadi X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa tambah K 360. Ya, untuk sin 35-nya kita rubah pakai gunakan yang rumus yang kedua, berarti sama aja dengan X sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya 35 ya. Kali tambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 145 ditambah 0 kali 360. 0 kali 360 kan 0 ya. Tambah 145 jadi 145. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 145 tambah 1 dikali 360 hasilnya 505. Ini di luar dari intervalnya ya. Maka yang digunakan ada 35 dan 145. Ya, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, ini untuk contoh yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini latihan soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2 sin 2x min 1 sama dengan 0. Untuk x-nya dari 0 sampai 360. Nah, jika ada soal seperti ini, pertama kita rubah dulu bentuknya ya. Misalkan si satunya ini kita bisa pindah ruaskan dulu ke ruas kanan ya.
Jadi yang tadinya negatif berarti jadi positif gitu ya, jadi 1. Kemudian akar 2-nya ini karena ini perkalian, maka kalau mau di bedakan ke ruas kanan berarti dia jadi dibagi ya. Maka jadi sin 2x sama dengan 1 dibagi akar 2. Nah, kemudian setelah ini gimana? Kita rasionalkan ya, dikali akar 2 per akar 2. Yang atas 1 dikali akar 2 jadi akar 2. Yang akar 2 kali akar 2 jadi 2. Maka ini sama aja dengan 1 per 2 akar 2. Sin 2x sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, ingat nih, sin ya kalau ini, nah sekarang 1 per 2 akar 2 nya kita rubah ke dalam bentuk sin. Ingat kalau 1 per 2 akar 2 itu sama aja dengan sin 45 derajat. Nah, setelah ini tinggal gunakan cara bisa mau pakai kuadran, bisa juga pakai rumus ya. Nah, sin 2x sama dengan sin 45. Nah, kita gunakan rumus ya, jadi 2x sama dengan 45 ditambah k kali 360. Nah, supaya ini jadi X berarti semuanya dibagi 2 ya. Jadi X sama dengan 22,5 ditambah K kali 180. Nah, jika K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 22,5. Kalau K-nya 1, ini 180 tambah 22,5 jadi 202,5. Nah, kalau K-nya 2 ya, ini jadi 360 tambah 22,5 di luar batas ya dari soalnya, dari 0 sampai 360, makanya K yang sama dengan 2 kita tidak cari gitu ya. Nah, sekarang rumus yang kedua berarti 2x sama dengan 180 dikurangi 45 tambah K kali 360. 180 dikurangi 45 jadi 135 tambah K kali 360. Nah, ini supaya jadi koefisiennya 1 berarti semua dibagi 2 jadi X sama dengan 135 bagi 2 jadi 67,5. 360 bagi 2 jadi 180 gitu ya. Nah, sekarang K-nya sama dengan 0 berarti 67,5 tambah 0 kali 180, maka sisanya jadi 67,5 ya. X-nya sama dengan 67,5. Untuk K-nya sama dengan 1 dia jadi 247,5. Nah, kalau K-nya sama dengan 2 dia di luar dari intervalnya ya. Nah, maka nih himpunan penyelesaiannya yang kita gunakan ini 22,5, 67,5, 202,5 dan 247,5. Jadi X yang memenuhinya 22,5, 67,5, 202,5 dan 247,5 gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu untuk bentuk soal yang kedua. Nah, sekarang untuk yang latihan soal bentuk yang ketiga nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X dikurangi 30 sama dengan sin 2X ya. X-nya dari 0 sampai 360. Nah, untuk soal yang ketiga ini tinggal dirubah dulu bentuknya ya. Misalnya si cosnya ini kita rubah ke dalam bentuk sin. Nah, maka gunakan ini ya. Berarti cos alfa, alfanya berarti X min 30 ya, sebagai alfa, X min 30-nya sebagai alfa. Nah, maka kita rubah cosnya ke sini ya, ke sin. Maka jadi sin, nah ini 90 dikurangi alfa, alfanya ini X min 30 ya, sama dengan sin 2X. Nah, karena ini tanda di sininya dikurangi, maka kita gunakan tanda kurung dulu ya, karena di sininya nanti berpengaruh ya, min ke kali X-nya jadi min X, min kali min 30-nya jadi positif 30 ya. Kalau misalkan tidak pakai tanda kurung, maka ini jadi min X, min 30, maka hasilnya berbeda gitu ya. Nah, oke, sekarang kalikan 90 dikurangi min 30, otomatis jadi ditambah ya, sama dengan 120, kemudian min dikalikan X jadi min X, sama dengan sin 2X. Nah, sekarang kan ini sudah sama ya. Nah, tinggal kita 120 min X sama dengan 2X. Ya. Nah, ini tinggal min X-nya pindah ruas ke kanan jadi positif jadi 3X ya. Berarti 3X sama dengan 120 ditambah K kali 360.
Maka X-nya sama dengan 120 bagi 3, hasilnya 40. Atau ini dibagi 3 ya, semua ruasnya. 3X bagi 3 jadi X, 120 bagi 3 jadi 40, 360 bagi 3 jadi 120. Kalau K-nya sama dengan 0 berarti 40 ya X-nya. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti jadi 160 ya. Kalau K-nya sama dengan 2, 280. Kalau K-nya sama dengan 3, itu lebih dari interval ininya ya. Ini kalau kita gunakan rumus yang pertama. Sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Sin 120 min X sama dengan sin 2X. Berarti 120 min X sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya 2X-nya ya. Tambah K 360. Oke, kita berarti ini min 2X-nya bisa pindah ruas ke kiri, 120-nya bisa pindah ruas ke kanan gitu ya. Nah, ini. Oke, nah ini ya, min 2X yang jadi positif 2X, 120-nya jadi kurangi 120. Nah, ini min X tambah 2X jadi X, 180 kurangi 120 jadi 60. Tambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 60 ditambah 0 kali 360. X-nya sama dengan 60. Ya, untuk K-nya sama dengan 1, ini jadi 420. Ini berarti tidak kita gunakan ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya gabungkan dengan yang tadi 40, 60, 160, dan 280 ya. Jadi itu untuk latihan soal yang ketiga ya. Oke, berarti udah habis ya. Nah, segitu berarti untuk pertemuan hari ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk mengenai persamaan trigonometri yang bentuk yang baru ya, yang tadi contoh soal yang ketiga. Nah, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.